hal yang wajar adalah dia marah beneran. Pada saat itu kita berusaha menyesuaikan diri kita sama kondisi yang nyata gitu ya, kehilangan itu. Tapi yang muncul adalah kita marah. Entah marah sama orang yang meninggalkan kita, marah sama yang punya kehidupan, marah dengan orang-orang yang datang memberikan support yang sebenarnya itu netral, misalnya kayaknya dia lebih susah deh, kayak dia lebih sukses deh. Manusia itu cenderung membandingkan dirinya setiap hari, dan konon dari sebuah teori yang aku dapetin, penelitian di tahun 2008, 10% pemikiran sehari-hari manusia melibatkan perbandingan di dalam dirinya. Dan fenomena ini dikenal dengan social comparison. Assalamualaikum teman-teman. Ini banyak request yang masuk di DM Instagram, komen-komen di YouTube, baik di Instagramnya analisa.widyaningrum maupun APDC Indonesia. Aku tuh melihat sering banget ya kita itu semakin overthinking pada saat melihat kehidupan orang lain. Apalagi sekarang screen time makin banyak, dan ini yang membuat otak manusia, karena dari penelitiannya di tahun 2008 seorang peneliti Summerfield and Rose ini tuh kayak ternyata tuh emang manusia tuh selalu setiap hari dia membandingkan. Dan menurut seorang psikolog Leon Festinger pada tahun 54, sejak tahun itu ditemukan bahwa individu itu punya dorongan yang ini sifatnya alamiah untuk mengevaluasi diri mereka menggunakan pendekatan, yaitu membandingkan dirinya sama orang lain. Tujuannya macam-macam. Ada yang buat naikin self esteem atau harga diri, percaya dirinya. Ada yang untuk mensejahterakan dia dari rasa sedih. Nah, apalagi teman-teman, aku suka dengar gitu ya. Ini nih grief comparison, atau kita ngebandingin luka, kehilangan, kesedihan yang kita alami. Jadi kita ngebahas dulu tentang grieving. Grieving itu apa sih? Grieving ini tuh semacam luka yang terjadi karena sebuah duka. Jadi seorang psikiater, Elizabeth Kubler-Ross, ya ini teori yang aku sering banget paparkan, dia mengungkapkan stase of grief. Jadi stase of grief ini tuh beda sama stase seseorang yang mengalami life change yang lain. Grieving menurut Kubler-Ross ini adalah kehilangan atau kesedihan yang mendalam, terutama atas kematian. Biasanya orang yang mengalami grieving ini dia akan menyangkal dulu. Biasanya orang ini akan denial. Pasti denial itu diawali dengan shock, kaget, karena pengaruh si amigdala yang menjadi prefrontal cortex pada saat dia mengalami kesedihan. Lalu kita tuh punya dorongan untuk menyangkal. Mungkin bisa jadi menyangkal ini tuh kayak disbelief kita, kayak unbelievable dia pergi secepat itu dengan cara begitu gitu. Dan refleks dari denialnya ini tuh beda-beda gitu. Ada denial yang terus menyalahkan dengan agresif, ada yang bersedih berlarut. Nah, pada tahap denial ini akan disusul setelah orang merasa dia menyangkal kemarahannya. Hal yang wajar adalah dia marah beneran. Pada saat itu kita berusaha menyesuaikan diri kita sama kondisi yang nyata gitu ya, kehilangan itu. Tapi yang muncul adalah kita marah. Entah marah sama orang yang meninggalkan kita, marah sama yang punya kehidupan, marah dengan orang-orang yang datang memberikan support yang sebenarnya itu netral, misalnya kayak pada saat kita menguatkan dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Ya aku pernah menemukan kondisi di mana teman aku kehilangan pasangannya. Pada saat itu aku mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia marah. Enggak, suami aku tuh bakalan hidup lagi gitu. Jadi refleks marahnya itu adalah pada saat dia tidak mau meyakini kebenaran tentang kehilangan itu. Dan bahkan ekstrimnya pada saat kita berusaha memberikan support atau sekedar bertanya, sabar ya, semangat ya, kamu sih enak ngomong sabar gitu ya. Itu sebenarnya adalah stimulus yang netral, tapi karena orang ini lagi marah, jadi kayak semua input yang diberikan kepada orang ini tuh jadi negatif gitu. Nah, lalu pada saat itu kita akan mulai melakukan fase berikutnya, menurut Kubler-Ross adalah fase beginning. Putus asa atau perasaan sedih, ini adalah dua perasaan yang selalu berhadapan ya. Kadang-kadang ada duka yang mendalam karena rasa sakit itu muncul, tapi kadang-kadang ada satu hal yang kita berusaha mencari pembenaran. Gak apa-apalah. Atau justru malah kita cari ini, what if? Kalau saja, andaikan aku tuh punya banyak waktu sama dia, andaikan aku tuh gak
ke dokter cepet-cepet, atau andaikan aku ke dokter, andaikan saat itu aku gak mengizinkan pasanganku untuk berangkat kerja. Jadi kayak berandai-andai gitu. Pada saat dia berandai-andai ini bukan berarti dilakukannya hanya kepada manusia ya, kadang-kadang kepada Tuhan juga dilakukan. Nah, pada saat proses duka ini ada emosi yang mereda, tapi sebenarnya kita tuh sedang melihat kenyataan yang terjadi. Pada saat kita betul-betul dihadapkan pada kondisi nyata kita kehilangan orang ini. Mungkin pada saat ini dikatakan sebagai tahapan kita lagi depresi. Reaksi praktis yang sifatnya sangat privasi, dan kita itu kayak semacam lelah secara emosi dan psikologis. Ada keinginan untuk emotional distancing atau menjaga jarak dengan orang lain, gak mau ditemui, bahkan kita kayak gak berdaya, gak mau melanjutkan hidup. Kita enggan melihat media-media yang muncul, media sosial, dan sampai ini butuh waktu untuk kita bisa accept, menerima. Aku yakin banget menerima ini tuh bukan hal yang benar-benar mengatakan bahwa kita sudah bahagia atas kehilangan itu. Katanya pada saat kita menerima duka, kehilangan itu akan selalu ada, bahkan seumur hidup kita. Karena pada tahap menerima, kita sedang berusaha menerima kenyataan. Kita berusaha untuk ikhlas. Apakah ini pilihan yang terbaik menurut Allah untuk aku? Apakah orang yang aku cintai ini memang harus pergi? Tapi ada satu momen di mana kita punya purpose, punya value, punya tujuan. It's okay kalau lagi gak baik-baik saja. It's okay kalau kita terpuruk dalam duka. Tapi berjalan, melangkah adalah satu pilihan yang pasti di depan mata. Jadi untuk semuanya saya ngerasa ini pelajaran buat kita semuanya. Bagaimana kita mampu berempati, memikirkan lagi apa yang hendak kita tulis, apa yang hendak kita ucapkan pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang sedang melalui grief atau duka atau kehilangan mendalam ini. Jangan sampai ketidakcerdasan emosi kita melukai orang lain yang sedang dalam duka dan menjadi masalah atau malapetaka. Ini peringatan buat kita semua ya teman-teman. Jangan pernah membandingkan grief kita sama orang lain. Grief itu tuh pasti selalu ada dan itu important dalam hidup kita. Belum tentu kita menganggap itu adalah hal sepele untuk orang lain, tapi adalah satu hal besar dalam kehilangannya. Dan gak pernah bisa sama. Menurut kita kehilangan sosok yang disayangi dalam hidup tuh biasa aja, belum tentu menurut orang lain itu sama. Nah, comparison ini akan membuat kita lebih bahagia dan membuat kita jadi ngerasa lebih menemukan lagi makna hidup kita, melibatkan lagi emosi kita secara utuh, dan artinya teman-teman kembali sehat secara mental. Oke, itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Singkat, tapi aku pengen message ini mendalam baik untuk para keluarga yang ditinggalkan maupun seluruh warga netizen 62. Tolong kita gunakan kecerdasan emosi kita terutama dalam menggunakan media sosial, karena setiap katamu akan menjadi makna dan akan terrecord semua jejak digitalmu. Pertimbangkan karena manusia ada perasaan di balik sebuah akun yang beredar. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.